diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 13 mahasiswi. Guru Besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dipecat. Usai libur Lebaran, program makan bergizi gratis di Solo akan kembali digelar 14 April. Untuk menangani masalah sampah, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti akan memperbanyak jumlah TPS 3R. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Gesi Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, pihak Universitas Gadjah Mada memecat dosen yang juga guru besar Fakultas Farmasi atas dugaan kekerasan seksual. Untuk mengawal kasus ini, UGM melakukan pendampingan terhadap korban karena sebagian diantaranya masih mahasiswi. Sekretaris Universitas Gadjah Mada Andi Sandi mengatakan, jumlah korban kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan dosen sekaligus guru besar Fakultas Farmasi diperkirakan mencapai 13 mahasiswi. Di mana modus yang dilakukan yaitu dengan mengajak diskusi bimbingan tugas akhir. Andi menambahkan, pelaku melakukan aksinya sejak tahun 2023 hingga 2024 di kediamannya. Yang kami lihat di dalam pemeriksaan, ya, itu yang korban dan saksi ada 13 yang diperiksa dan memberikan keterangan, ya, ada 13. Kalau modusnya ya kegiatannya itu dilakukan lebih banyak di rumah, mulai dari diskusi bimbingan, gitu ya, dokumen akademik, ya, baik itu skripsi, tesis dan disertasi. Kemudian juga di research centernya, dan juga kegiatan-kegiatan lomba. Jadi biasanya ada lomba, mereka membuat dokumen atau persiapan proposalnya itu dilakukan di luar kampus. Untuk mengawal kasus ini, pihak Rektorat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta kini tengah fokus melakukan pendampingan kepada para korban karena sebagian diantaranya masih berstatus mahasiswi atau belum lulus. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta. Yang juga menjadi sorotan, Saudara, polisi menyegel sebuah SPBU di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah karena ada dugaan BBM jenis Pertalite tercampur air. Sejumlah kendaraan mogok diduga akibat usai mengisi BBM jenis Pertalite yang tercampur air. Usai tangki mobil dikuras, ternyata banyak campuran air. Pihak pengelola SPBU menyebut kalau di SPBU tersebut belum pernah ada kejadian seperti ini. Jadi isi semua nemu banyu kabeh kan? Iki ora ono bensine blas. Coba ngon botol mineral, Mas. Ini banyu tok ya, Mas? Wah. Yang terjadi ini kan yang sekarang sedang ramai adalah tercampurnya BBM dengan air. Ya. Kebetulan ini terjadi baru pertama kali di tempat kami, dan selama ini SPBU kami aman saja, tidak pernah terjadi hal seperti ini. Ya, kemudian kita sudah melakukan penyelidikan bersama dengan Polres. Nanti untuk kedepannya akan kita beri klarifikasi setelah semuanya ini. Untuk mengurangi korban, SPBU akhirnya disegel polisi. Untuk mengetahui dari mana air yang tercampur dengan BBM berasal, pihak SPBU bekerja sama dengan Polres Klaten. Jadi, dugaan sementara bahwa BBM jenis Pertalite dari SPBU tersebut diduga tercampur air. Kemudian
setelah mendapat laporan terkait kejadian tersebut, Satreskrim Polres Klaten bersama Polsek Krucuk mendatangi TKP, kemudian melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait kejadian tersebut. Adapun saat ini di token BBM Pertalite di SPBU tersebut telah dipasang polis lain untuk menghindari korban atau pengendara yang serupa. Juga bagian dari proses penyelidikan selanjutnya. Polres Klaten akan memberi keterangan lanjutan hasil penyelidikan tersebut. Nani Astuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara Menteri SDM Bahlil Lahadalia menanggapi dugaan BBM jenis Pertalite tercampur air di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Bahlil menegaskan akan bertindak tegas dan mengundang pihak-pihak terkait. Pemerintah melalui Kementerian SDM akan mengambil tindakan apabila terbukti ada kelalaian terkait temuan SPBU yang diduga menjual BBM jenis Pertalite tercampur air di Kabupaten Klaten, maka sanksi tegas sudah menanti. Hal ini disampaikan oleh Bahlil Lahadalia di Solo, Jawa Tengah, Selasa malam. Bahlil mengaku belum mendengar adanya permasalahan ini. Namun Kementerian SDM akan bertindak dengan memanggil sejumlah pihak terkait. Ada temuan BBM tercampur air. Saya belum baru tahu kapan itu kejadiannya. Tadi pagi hari. Pak. Coba saya akan pulang, saya akan ngecek dan saya akan panggil Lemigas untuk mengecek. Kalau itu benar terjadi, maka kami pemerintah akan mengambil sikap tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya akan mengambil sikap tegas. Sementara saat ini, SPBU tersebut disegel oleh polisi guna penyelidikan. Sejumlah kendaraan menjadi korban akibat adanya BBM yang tercampur dengan air. Polisi akan menyelidiki soal temuan ini untuk menentukan langkah selanjutnya. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Usai Lebaran, program makan bergizi gratis di Solo akan kembali digelar 14 April. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Yesu Lutfia. Saudara, Rabu 9 April merupakan hari pertama masuk sekolah usai libur Lebaran. Dan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Solo, Jawa Tengah rencananya baru akan dimulai pada 14 April mendatang. Pihak sekolah sangat menunggu program ini berjalan lagi usai libur Idul Fitri. Salah satu sekolah yang menjalankan program makan bergizi gratis di Kota Solo, Jawa Tengah adalah SMP Negeri 14. Selama libur Lebaran, program ini tentu berhenti dan rencananya akan kembali dilakukan pada 14 April nanti. Sementara itu, pihak sekolah belum mendapatkan penjelasan terkait pelaksanaan kembali yang masih minggu depan. Yang jelas, program ini sangat dinanti karena manfaatnya cukup signifikan untuk para siswa di SMP Negeri 14 Solo. Kami mendapatkan informasi dari Badan Gizi Nasional bahwa untuk MBG setelah Hari Raya Idul Fitri ini dilaksanakan mulai hari Senin tanggal 14 April 2025. Tapi kalau teknisnya masih sama atau ada perubahan? Masih sama barangkali ya. Biasanya kami mendapatkan kiriman itu sekitar pukul 8:30. Karena hari Senin itu kebetulan kami juga ada kegiatan PSTS untuk kelas 7-8 dan juga PSAT untuk kelas 9. Nanti kami akan memberikan di saat sela-sela kegiatan pelaksanaan itu. Tapi kalau alasan dari SPBG pelaksanaan tanggal 14 itu tidak ada ya Bu? Kami belum menerima terkait hal itu. Ya.
Tapi kami mengira atau menduga mungkin karena persiapan setelah hari raya ini. Selama pelaksanaan makan bergizi gratis, pihak sekolah mengaku para siswa antusias. Sebab memang banyak dari mereka yang selama ini jarang makan pagi sebelum ke sekolah. Besar harapan mereka agar program ini terus berjalan. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, moda transportasi bus masih menjadi primadona warga Kabupaten Blora, Jawa Tengah untuk kembali ke tujuan perantauan. Meski harga tiket bus mengalami kenaikan tarif selama angkutan Lebaran 2025 dari Terminal Cepu, kenaikan penumpang arus balik naik cukup signifikan. Kepadatan calon penumpang arus balik masih terlihat di Terminal Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Para pemudik menunggu giliran keberangkatan menuju perantauan di Jakarta, Banten, dan ada juga tujuan sejumlah kota di Jawa Tengah. Di Kabupaten Blora, moda transportasi bus masih menjadi primadona. Meski harga tiket bus meningkat hampir 2 kali lipat karena kenaikan tarif tiket transportasi umum saat terjadi lonjakan penumpang seperti di masa mudik dan balik Lebaran 2025. Sepekan sebelum Lebaran, sejumlah perusahaan otobus telah merilis tarif yang akan diberlakukan di masa angkutan Lebaran. Tiket bisa dipesan secara online ataupun datang langsung ke loket di terminal. Dari Terminal Cepu Kabupaten Blora, kenaikan penumpang arus balik naik hingga 3 kali lipat. Tarif tiket bus jurusan Cepu Jakarta saat ini dijual hampir Rp500.000. Sedangkan di hari biasa tarifnya hanya Rp200.000. Ini harganya berapa tiketnya? 408. Kalau biasanya berapa biasanya? 200. Wah, berarti 2 kali lipat ya? Iya. Tapi tidak apa-apa ya dengan kenaikan. Berebut nggak tiketnya? Berebut. Kalau ke arah Jakarta kira-kira ya 500-an kali ya Mas ya. Harga normal berapa? Harga normal sekitar 200-an, 300-an. Tapi peminatnya tetap banyak ya? Ya kalau pas waktu mudik emang banyak Mas, pasti itu. Harus balik banyak. Beragam alasan disampaikan oleh calon penumpang bus kenapa memilih bus untuk kembali ke tujuan perantauan. Salah satunya tarif bus yang dinilai lebih murah ketimbang moda transportasi lainnya. Baik Ananda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Solo. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri. Menurut Jokowi, pertemuan tersebut sangat bagus untuk kepentingan bangsa. Komentar tersebut disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang sedang kedatangan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menyambut baik pertemuan Prabowo dan juga Megawati. Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Megawati digelar pada Selasa malam. Namun, belum ada konfirmasi dari keduanya terkait isi pertemuan yang tidak dirinci dengan jelas. Pertemuan keduanya dianggap bisa menurunkan tensi yang sudah terjadi sejak Pilpres lalu. Jokowi menanggapi positif pertemuan kedua tokoh bangsa tersebut. Bahwa silaturahmi masih dalam suasana Lebaran itu antar tokoh, antar pemimpin, antar tokoh bangsa itu sangat baik. Jadi pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sangat baik. Untuk kebaikan negara sangat baik. Jokowi juga sedikit membahas pentingnya para presiden terdahulu untuk berkumpul. Namun, dia tidak mengatakan apakah ada rencana dalam waktu dekat untuk mewujudkannya. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Untuk menangani masalah sampah, Wali Kota Semarang, Agustin Wilujeng Pramestuti akan memperbanyak jumlah TPS 3R. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mendorong peningkatan jumlah tempat pengolahan sampah Reduce Reuse Recycle atau TPS 3R di Kota Semarang. Dengan memperbanyak TPS 3R dapat mengugah keteladanan di masyarakat agar tercipta kebersihan lingkungan. Saat meninjau langsung pengolahan sampah di TPS 3R Pedalangan Banyumanik, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan, ke depan TPS 3R bisa ada di setiap masyarakat untuk menciptakan keteladanan dan kebersihan lingkungan. Seperti di TPS 3R Pedalangan yang memiliki sistem pengolahan sampah skala kecil yang memilah sampah organik dan anorganik, di mana sampah organik dijadikan pupuk, sementara sampah anorganik seperti kertas dan plastik dipilah dan dijual kembali. Dilengkapi fasilitas pemilahan dengan mesin pres untuk mengurangi volume sampah organik serta fasilitas pengomposan dengan mesin perajang dan pengayakan pupuk, TPS 3R Pedalangan berhasil mengurangi total volume sampah anorganik hingga 6 kubik per hari. Agustina menambahkan TPS 3R Pedalangan diharapkan bisa menjadi percontohan lingkungan di wilayah lain. Selain itu, melalui pemanfaatan dana 25 juta per RT per tahun, melalui program Gotong Royong, diharapkan juga bisa mewujudkan lingkungan bersih dari titik kampung dan pemukiman. Yang kita harapkan bisa ada di setiap masyarakat, belum banyak. Tapi kok saya yakin dengan berbagai macam keteladanan yang bisa diciptakan, lama-lama Kota Semarang akan bersih dengan cara yang seperti ini. Dengan cara gotong royong, dengan pemanfaatan uang 25 juta per RT per tahun nantinya, bisa kita Semarang menjadi bersih di titik kampung, di titik. Pemilahan dan pengolahan melalui bank sampah Pedalangan ini sudah terorganisir sejak tahun 2019, namun hingga saat ini masih dibutuhkan capacity building dan bantuan sarana yang diperlukan untuk semakin memajukan bank sampah. Kami tentunya untuk pengelolaan sampah yang ada di wilayah-wilayah di warga makin mendapatkan perhatian dari Pemkot. Memang perhatian juga sudah besar, tapi dengan beliau melihat langsung yang ada di lapangan, ini masyarakat kan sangat mendukung program-program untuk pemilahan sampah, pengelolaan melalui bank sampah dan sebagainya. Seperti yang kami sampaikan tadi, kami membutuhkan capacity building, begitu, dan bantuan-bantuan sarana yang diperlukan untuk mendorong makin majunya bank sampah sebagai bagian dari pengelolaan sampah yang ada di wilayah. Saat ini terdapat 23 titik pengolahan sampah di Kota Semarang, terdiri dari 18 TPS 3R berbasis masyarakat, 2 TPS 3R dikelola DLH, dan 3 TPST skala kota, yakni TPST Undip, TPST UNES, dan TPST BSB. Pemerintah Kota Semarang saat ini terus berkomitmen untuk memperbanyak titik pengolahan sampah sebagai solusi di hulu untuk mengurangi beban TPA Jatibarang. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, sumur resapan dianggap lebih efektif dibanding biopori dalam upaya mencegah banjir. Di Kota Semarang, sosialisasi penggunaan sumur resapan gencar dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sumur resapan. Sosialisasi penggunaan sumur resapan gencar dilakukan oleh pihak kampus Segia Pranata Catholic University bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang kepada warga di wilayah RW 8, Kelurahan Sambiroto, Kota Semarang, dalam upaya mencegah banjir dengan membuat sumur resapan di masing-masing rumah warga. Sumur resapan ini dianggap lebih efektif dibanding biopori karena air hujan dari Semarang atas seperti di RW 8 Sambiroto ini bisa dikelola, yakni ditampung dalam sumur resapan agar air tidak turun ke kawasan Semarang bawah. Jika satu rumah memiliki satu sumur resapan, maka mampu mengurangi risiko banjir di daerah Semarang bawah. Sumur resapan ini juga multifungsi, tak hanya menambah cadangan air tanah, namun juga bisa melakukan pemanenan air hujan yang bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Sebagai respon dari ini ya, beberapa hari ini aja kalau kita hujan 3 jam langsung banjir gitu kan, nggak ketangkap apa-apa lah. Ini coba dibayangkan saja kalau misalnya setiap rumah itu ada sumur seperti itu,
katakanlah luas atap 100 meter, kita punya sumur satu lah, katakanlah ke dalam 3 meter gitu. Nah itu air sudah lumayan, itu sudah mengurangi banyak, paling tidak setengahnya dari yang banjir seperti itu ya. Berarti setiap rumah katakanlah punya satu aja lah. Apakah butuh lahan yang luas? Enggak, itu kan hanya 1 meter saja. Cuma dalamnya kalau mau kapasitas banyak, kedalamannya yang dinaikkan gitu. Kegiatan sosialisasi kepada warga RW 8 Kelurahan Sambiroto ini juga dalam rangka program Kampung Iklim Nasional 2025. Kelurahan Sambiroto RW 8 ini merupakan salah satu titik percontohan di mana RW 8 ini ya sebenarnya telah berhasil melakukan berbagai upaya. Tadi mungkin sudah dijelaskan secara teknis oleh Pak Budi dari program studi dokter ilmu lingkungan SIU. Itu upaya-upaya yang dilakukan. Nah, dinilai bahwa RW ini di Kelurahan Sambiroto ini dinilai bagus dan bahkan akan ditingkatkan ke proklim, kira-kira gitu. Jadi kawasan yang berketahanan iklim. Sumur resapan bisa menjadi mitigasi di tengah perubahan iklim yang akhir-akhir ini tidak kondusif. Dan pemerintah Kota Semarang berkomitmen terus bergerak dalam menghadapi tantangan perubahan iklim untuk menjadi kota yang tangguh. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Gesi Lutfiah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.